Izin bertanya, Bapak Dr. Indra. Oh ya, gimana kabarnya? Baik, Bapak Indra, masih Kita ingat? sepertinya pernah ketemu ya? Ya, pada saat ini, apa namanya, bedah buku Beda di buku yang Udayana di Universitas sama Udayana yang Pak kemarin bersama itu ya. Pria, Oh, ya, siap. Pak Pria Darsana. Ya, ya. Gimana Gimana? kabarnya, Pak Indra? Ya, alhamdulillah baik. Iya, Apa yang mau ditanyakan nih, Pak Kemang? baik. Begini, Bapak Dr. Indra, terkait dengan persiapan daripada ujian PPAT ini, barangkali banyak yang tentunya masih perlu saya perdalam seperti itu. Tentunya soalnya baru login terkait dengan kode etik juga sudah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Indra. Yang di sini saya mau tanyakan itu seperti sebelumnya di 2022 itu dibilang keluar terkait dengan soal-soal yaitu PTSL begitu. Hmm. Nah, terkait dengan hal itu tentunya mungkin Bapak Indra bisa lebih menerangkan dan juga menyampaikan ya, kisi-kisi soal lah terkait dengan pengalaman-pengalaman di tahun 2022 dan juga di samping itu pula ya kalau misalnya berkenan supaya ada kisi-kisi soal keseluruhan daripada ujian di tahun 2022 seperti itu. Mungkin itu Bapak Indra secara singkatnya dulu. Ya, baik. Yang pertama, yang saya paparkan di sini adalah terkait masalah teori, ya. Hmm, Teori. Bagaimanapun juga, Bapak Ibu sekalian, jika kita mempelajari teori, pasti soal macam apapun akan kita libas jika kita menguasai teori-teori tersebut. hmm, Karena pertanyaan dari ujian tersebut tidak akan keluar dari apa yang kita ajarkan dalam teori-teori hukum yang ada. Ya, kalau kisi-kisi soal yang diminta, ini mohon maaf saya belum bisa memberikan. Kenapa? Kalau nanti saya berikan kisi-kisi soal itu ternyata berbeda dengan apa yang saya berikan, nanti akan jadi masalah. Saran saya lebih baik mempelajari bagaimana sebuah teori hukum yang ada ini kita kupas tuntas sampai habis sehingga berbagai macam pertanyaan apapun yang ada nantinya bisa kita kerjakan. Saya pikir hmm. begitu Pak Komang, saran saya ya. Ya, Karena baik. bagaimanapun juga ketika teori ini kita sudah menguasai terkait masalah PTSL, pendaftaran Ya, tanah, bagaimana pendaftaran tanah di Indonesia ini dilakukan mulai dari mengikuti PP 24 tahun 2016 itu bagaimana secara sistematis lengkap bagaimana, secara hmm, sporadik bagaimana, ini ya, juga harus dipelajari hmm, supaya pertanyaan terkait masalah PTSL, masalah terkait pendaftaran tanah, apapun pertanyaannya jika kita sudah menguasai teori dari apa yang sudah diterangkan ini pasti akan bisa menjawabnya. Saya kira demikian Pak Kemang. baik, baik. Terima kasih, Pak Indra. Ya, Baik, ya, sehat selalu ya Pak Kemang ya. Salam saya ya, untuk saya selalu. Ya, di sana. Baik, selanjutnya siapa yang ingin bertanya secara langsung saya berikan kesempatan untuk Assalamualaikum Pak Indra, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak dengan Taufik. Taufik Pak dari Palu ya. Oh, Masya Allah dari Palu. Ya, saya Saya pernah saya ya, yang tapi gabung saya yang gabung di tinggal grup di tanya Palu jawab saya juga dua. pernah ya, Pak Taufik. Iya, saya yang gabung di grup tanya jawab dua. Sudah Oh, ber, Masya sudah Allah. sudah lama sudah mau hampir setahun ya saya gabung di tanya jawab dua. Ya, ya, betul. Saya baru mau ini ikut ujian PPAT juga Mas. Ya, ya, gimana apa yang mau Ya, ditanyakan? iya untuk teori-teorinya alhamdulillah cukup bagus menurut saya. Eh, Namun saya masih minta kalau misalnya masih ada teori-teori yang lain yang berhubungan dengan itu bisa di-share lagi di grup supaya teman-teman bisa belajar bersama, Mas. Oke, jika itu pertanyaannya dari Pak Taufik, saya akan ikuti kemauan dari teman-teman. Grup itu jangan dibubarkan terlebih dahulu. Tidak akan saya bubarkan terlebih dahulu, grup belajar. Ya, dan di situ Ya, jika teman-teman mau ada pertanyaan, silakan diutarakan di dalam grup tersebut. Begitu juga dengan teori-teori hukum yang ada. Selain apa yang sudah saya paparkan di dalam materi yang sudah saya berikan ini, saya akan berikan di dalam grup tersebut. Tujuannya adalah untuk selain materi itu supaya bisa dipelajari yang lainnya. Baik, Pak Taufik, seperti itu. ya ada tambahan lagi kemarin saya ketemu teman saya yang sudah berhasil ujian dia dapat passing grade-nya 103.000 103 maaf 100 Hmm, 103 ya. eh halo.
Ya, ya, silakan, silakan, silakan. Iya, ke kemarin sempat saya tanya jawab sama dia. Dia katakan yang saya sama Pak Indra ini betul persis sama kasusnya. Disuruh buat akta, Hmm, terus kasus apa? Terus yang kedua masalah PTSL karena dia cerita sama saya PTSL itu eh, agak agak banyak jawab pertanyaannya dan dia betul-betul membuat bingung hmm, peserta cara menjawabnya. Terus kedua tentang wakaf. hmm, Ah, hmm. itu yang menurut dia sama sekali tidak dia tidak sangka-sangka mau keluar itu tentang wakaf itu. Ya, ya. Makanya Jadi, yang saya share ke dalam grup itu resume 2022 itu mulai PTSL, terus wakaf, ya. Memang wakaf ini jarang disentuh, Pak. Jarang disentuh. Makanya iya iya. kenapa kita masukkan dalam resume itu tujuannya adalah teori terkait masalah PTSL, wakaf, dan yang lain itu kita akan kupas secara habis dan tuntas di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menguasai dari satu materi ujian. Misalkan contohnya terkait masalah pendaftaran tanah. Hal-hal Iya. apa saja yang belum dikuasai dari masalah pendaftaran tanah, silakan bertanya di dalam grup peserta bimbel tersebut. Karena selama bimbel ini ada, walaupun tidak kita laksanakan secara Zoom, bisa kita laksanakan di pertanyaan itu di dalam grup WhatsApp itu secara terus-menerus sampai nanti datangnya ujian. Teori-teori apa saja yang belum dikuasai sehingga saya nanti bisa memberikan share kepada teman-teman sekalian bagaimana sebuah wakaf itu dijalankan di Indonesia, bagaimana pengaturan wakaf itu di kantor pertanahan, siapakah pemberi wakaf atau wakifnya, siapakah nadirnya, itu nanti akan kita bahas menyusul. Tapi ini terkait masalah resume tahun 2022 itu, apa yang sudah saya share itu semuanya keluar. Amin. Begitu. Amin. Terima kasih, Pak. Oh, Terima kasih, Mas Indra. baik, oke, oke. Salam saya Ya. ke teman-teman di Palu ya, Pak Taufik ya. Iya, sampai balik Mas. Ya, makasih. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung atau mau di room chat ini akan saya bacakan di dalam room chat ya. Mohon dijelaskan lebih terperinci mengenai organisasi dan kelembagaan ATR BPN. Baik, organisasi kelembagaan ATR BPN ya, ini sudah seperti yang saya bahas tadi bahwa Bapak Ibu sekalian harus mempelajari terkait organisasi ATR BPN ini yaitu terkait struktur organisasinya. Bapak Ibu bisa browsing di Google ya, bagaimana struktur organisasi BPN itu mulai dari tingkat menteri, kemudian sekjen, ada menteri, wakil menteri, sekjen, dan seterusnya berjenjang sampai ke bawah sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Ya, maka ketika ada pertanyaan mengenai rincikan organisasi kelembagaan ATR BPN, jika pilihannya nanti pilihan ganda, maka Bapak Ibu sekalian jangan keluar dari peraturan menteri tersebut. Jika pilihannya adalah esai, tulis esai, maka Bapak Ibu sekalian harus menggambarkan bagaimana bagan struktur organisasi dan kelembagaan BPN ini secara lengkap dan jelas. Seperti itu ya, Bu Ina Zakina. Semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah dari Tia Justianur, Notaris Kabupaten Bogor, mengenai nilai perhitungan soal diberikan harga berapa. Oke, terkait soal yang saya berikan tadi di dalam materi itu, untuk nilai NJOP-nya itu di angka 2 miliar. Ya, mohon maaf saya tambahkan, angka perhitungan NJOP 2 miliar rupiah. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghitung berapa nilai besaran pajaknya. Pajak apa saja yang dipungut oleh negara di sini. Ya, karena nanti Bapak Ibu sekalian harus bisa menghitung pajak secara benar beserta dengan rumusnya. Seperti itu Bu Tia Justianur, dilanjutkan 2 miliar ya nilai NJOP-nya. Yang kedua, yang ketiga ini, dalam soal ujian kan ada 3 tingkat yaitu sulit, mudah, dan sangat mudah. Bagaimana trik kita dalam mengisi biar kita tidak terjebak? Karena biasanya kita terpancing untuk mengisi semua soal, padahal setiap soal yang
salah akan ada pengurangan nilai. Baik, Bu Irta Lydia, saya hanya berbagi pengalaman saya ketika kemarin saya mengikuti ujian tes Cakim di Mahkamah Agung. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak seperti ini. Nomor satu yaitu kuncinya kita meminta petunjuk kepada Allah. Ya, kuncinya di situ. Kemudian kita kerjakan soal itu satu persatu kita baca dengan teliti. Bagaimana ketika soal yang sangat sulit kita kerjakan, sebaiknya dilewati terlebih dahulu. Kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Tetapi jangan lupa untuk kembali kepada soal tersebut diselesaikan secara lengkap. Triks dan tipsnya dari saya adalah membaca dengan teliti sebuah soal yang dihadirkan kepada kita. Perkara soal itu sulit atau mudah, ya, tergantung dari penguasaan teori-teori kita yang kita pelajari bersama. Ya, baik, seperti itu kira-kira supaya kita tidak terpancing melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal ujian tersebut. Selanjutnya, dari Bu Aulia Faradiba. Mengenai organisasi kelembagaan, apakah ada perubahan struktur atau masih sama dengan struktur yang lama? Terkait organisasi kelembagaan, tidak ada perubahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, organisasi kelembagaan tidak ada perubahan, itu bisa dilihat di dalam Permen ATR nomor 16 tahun 2020. Yang berubah adalah di tingkat menterinya dan wakil menterinya yang berubah. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti struktur lembaganya bisa dilihat di dalam Permen ATR, ya, di dalam Permen ATR nomor 16 2020. Nanti akan kita bahas menyusul lagi di dalam WhatsApp group. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Dewi. Tadi Bapak bilang ada grup bimbel, maksudnya ini di luar grup tanya jawab kah atau bagaimana? Baik, saya punya grup binaan, yaitu grup tanya jawab. Kemudian saya juga yang baru ini saya bentuk adalah grup bimbel, di mana grup bimbel ini adalah peserta yang hadir saat ini. Ya, peserta yang hadir saat ini adalah masuk di dalam grup bimbel tersebut, yang mana grup bimbel ini akan kita pertahankan sampai nanti jelang ujian PPAT. Di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya di dalam grup bimbel tersebut terkait masalah apapun yang akan kita eh, kerjakan di dalam ujian PPAT 2024 tersebut. Seperti itu ya, Bu Dewi ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan di chat room mengenai peraturan terkait PPAT, baik yang masih berlaku apa saja untuk dipelajari, mengingat banyaknya aturan PPAT dari lembaga yang berbeda, sedangkan notaris tahu saya aturannya biasanya UJN, UJNP, Perkum ini, dan Kode Etik Notaris. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk PPAT, yang namanya PPAT ini berdasarkan pengalaman saya. Kitab sucinya adalah PP 37 tahun 98, PP 24 tahun 2016, kemudian Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian Peraturan Menteri ATR BPN. Tidak keluar dari itu. Ya. Sepanjang Bapak Ibu sekalian menguasai peraturan-peraturan tersebut, maka tidak boleh ada peraturan lain yang mencampuri urusan dari PPAT. Maka harus dibedakan antara notaris dengan PPAT, ini harus dibedakan. Ini adalah dua lembaga yang berbeda dengan dua kementerian yang berbeda. Oleh karena itu, untuk PPAT tidak akan keluar dari apa yang saya sebutkan tadi. PP 37 tahun 98, PP 24 tahun 2016, ya. Kemudian peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, mulai dari pengaturan eh, peraturan terkait masalah PTSL, kemudian pendaftaran tanah, HT elektronik, ya, itu nanti tidak akan keluar dari peraturan menteri tersebut. Jadi itu yang harus kita tekankan dalam pelajaran kali ini. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin bertanya secara langsung dibuka
mute-nya dan kameranya, bisa langsung bertanya kepada saya. Akan saya jawab dan jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik. Silakan Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan. Mohon izin Pak, saya dari Bengkulu, Mutmainah. Bu Mutmainah dari Bengkulu. Baik Bu, salam kenal ya Ibu. Iya, eh, kemarin itu saya pernah ikut di tahun 2022 Pak. Itu Oke. banyak soal yang tentang tanah absente Pak. Eh, Oke. bisa minta tolong Pak jelaskan kembali Pak. Masih belum paham tentang masalah tanah absente. Oke. Terima Absente. kasih Pak sebelumnya. Baik ya. Absente Betul. ini adalah pengecualian terhadap tanah-tanah yang mana ada batasan kepemilikan seseorang yang tidak sah secara hukum status kepemilikannya dikarenakan tanah absente. Tanah absente itu apa? Contoh misalkan tanah pertanian. Nah, ini di daerah-daerah pasti ada ya, pasti ada nanti tanah absente di mana tanah pertanian ini dilarang untuk dialihkan kepemilikannya ya, karena ada batasan yang merupakan batasan kepemilikan secara absente. Tanah absente adalah tanah yang dimiliki oleh individu atau organisasi atau entitas hukum yang berada di daerah yang berbeda dengan domisilinya. Ya. Atau bahasa lainnya tanah absente ini adalah tanah guntai. Pengertiannya di sini adalah seseorang, individu, organisasi, entitas hukum dilarang memiliki tanah di luar wilayah domisili kepemilikan. Contoh misalkan saya domisili Jakarta, kemudian saya membeli tanah pertanian di daerah Bengkulu. Itu dilarang karena di luar wilayah domisili saya di Jakarta. Ya. Nah, dasar hukumnya apa? Di dalam UUPA, ya, Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 10 ayat 1 UUPA. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Oleh karena itu, tanah absente ini sebenarnya dilarang untuk dialihkan kepada orang atau apa namanya entitas hukum di luar wilayah tanah tersebut. Ya, dasar hukumnya saya ulangi pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian lebih rinci lagi diatur di dalam PP 224 tahun 61 yang mana di dalam peraturan tanah absenti tersebut di dalam PP 41 tahun 64 yaitu terkait masalah pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Kemudian ada pertanyaan, apakah kepemilikan tanah absente ini diperbolehkan? Kepemilikan tanah absente ini dilarang, ya. Kepemilikan tanah absente ini dilarang. Dalam peraturan undang-undang di dalam pasal 3D PP 41 tahun 64 itu bahwasanya dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan ia tinggal. Nah, itulah pengertian dari absente. Ya. Mungkin seperti itu Ibu Mutmainah. Pengertian terkait masalah absente nanti akan kita bahas di dalam WhatsApp group selanjutnya. Ah Silakan. ya Pak, iya Pak, terima kasih Pak. Karena kemarin itu kan ada pilihan apakah diberikan kepada PNS, apakah diberikan kepada pihak swasta. Kita disuruh apa pilihannya itu mana yang sebaiknya diberikan kepada siapa gitu. Jawab pertanyaannya Pak. Oh, ya Mungkin tadi kalau saya apa namanya saya utarakan bahwa mm-mm. absente itu dilarang bagi seorang yang di luar kecamatan. Iya, Tapi siapa saja yang boleh memiliki tanah absente? Coba Ibu catat ya di iya dalam Pak. APP nomor 4 tahun 77.
PP nomor 477. Ya, bahwa para pegawai negeri dikecualikan dari ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai atau absente. Sehingga pegawai negeri di sini diperbolehkan, ya. Mm-mm. Di poin B itu dijelaskan bahwa pengecualian itu tidak berlaku bagi para pensiunan pegawai negeri. Sehingga pegawai negeri ini diperbolehkan untuk memiliki tanah absente pertanian. Begitu, ya. Oh, Syaratnya oh ya. bagaimana? Syaratnya adalah maksimal kepemilikan tanah absente di tingkat 2 adalah 2/5 bagian dari total luasan. Nah, seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih Pak atas informasinya. Baik, sama-sama nanti kita bahas lagi. Apapun bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya pengalaman di 2022, silakan share di dalam grup Bimbel supaya nanti bisa kita kupas tuntas juga. Begitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian bagi ada yang ingin bertanya baik secara langsung maupun di chat room ya. Nanti akan saya share di dalam grup Bimbel itu bagaimana susunan organ kelembagaan ATR BPN. Nah, Pak, izin bertanya, Pak. dari siapa ini, Pak? Nama saya Putra Rizky Akbar, Pak, dari Riau, Pak. Oh, dari Riau. Ya, silakan, Ah, Pak Putra. Pak, saya mau bertanya perihal tentang tanah redis atau tora, Pak. Oh, Tora. Baik. Itu bagaimana, eh, maksud saya tuh, apakah bisa itu diperjualbelikan atau diagunkan ke bank, Pak? Oke. Dan apa, di mana diatur, Pak? Karena saya cari-cari kok saya tidak jumpa ya, Pak, ya. Hmm. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja, Pak. Baik. Tentang peraturannya, Pak, maksud saya cari-cari. Oh, oke. Ya, Pak. Baik, Pak Putra. Salam saya buat teman-teman di Riau terkait masalah tanah Tora. Ya. Tora ini adalah tanah objek reforma agraria. Beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman, saya diminta untuk hadir menjadi saksi ahli di sana terkait masalah tanah Tora di Kampar, Kabupaten Kampar, ya. Bahwa di sana banyak tanah Tora yang dialihkan. Sementara itu, bahwa dalam bentuk tahapan tanah objek reforma agraria ini yang pengaturannya berdasarkan Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Itu aturannya di situ, Pak. Tanah Tora aturannya ada di dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Tanah Tora ini termasuk tanah siapa? Tanah Tora ini adalah masuk di dalam perencanaan reforma agraria, yaitu penguasaan aset di mana ada penataan aset dalam penggunaan pemanfaatan serta produksi Tora terhadap tanah Tora tersebut. Nah, reforma agraria yang dimaksud di sini mempunyai aturan yaitu di dalam pasal 4 ayat 2A dan B, yaitu dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Ya, mulai dari penataan aset, kemudian penataan aset ini dimaksud dengan redistribusi tanah, legalisasi aset. Bapak Ibu sekalian tolong dipelajari tentang redistribusi tanah ya. Karena ini akan berkaitan dengan PTSL, redistribusi tanah. Yang dimaksud dengan redistribusi tanah itu adalah liputannya adalah meliputi adalah tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya dan tidak dimohon. Nah, ini masuk dalam redistribusi tanah. Kemudian tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU yang menyerahkan paling sedikit 20% dari bidang HGU yang dirubah menjadi HGB dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dibaca ya di dalam Perpres nomor 86 tahun 2018. Terkait masalah redistribusi tanah saya keluar sedikit, kaitkan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja permasalahan terkait dengan bank tanah. Nah, ini juga perlu dipelajari Bapak Ibu sekalian. Bank tanah yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada salahnya kita belajar terkait masalah yang tidak diatur di dalam ujian 2022. Karena tidak menutup kemungkinan itu akan keluar. Ya.
masalah bank tanah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kira-kira seperti itu, Pak Putra. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah jadi PPAT ya di daerah, jangan lupa untuk tetap mempelajari aturan-aturan hukum yang ada. Jangan sampai terjadi seperti yang ada di Kampar, ya, Riau. Itu tanah Tora yang mana tadi sudah saya jelaskan tidak boleh dialihkan, tapi PPAT membuat akte peralihannya, sehingga menimbulkan permasalahan di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan, silakan. Ini ada pertanyaan dari chatroom ya, dari Butia. Saya bacakan dulu. Contoh soal biasanya ada perihal perhitungan pajak-pajak yang ini saya tanyakan bagaimana caranya untuk menghitung pajak tanpa menggunakan kalkulator dan apakah untuk pengurangan setiap kota dan kabupaten sama yaitu 80 juta. Baik. Nanti di soal itu akan muncul yang namanya lokasi tanahnya. Dengan biasanya kalau tidak diutarakan secara langsung yang namanya NJOP TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nanti seperti itu. Lalu bagaimana cara menghitungnya tanpa kalkulator? Ya tentunya kita harus belajar cara menghitung cepat. Ya, banyak di tayangan channel YouTube itu cara menghitung cepat pengurangan dan pengalian terkait masalah pajak. Nah, di contoh kasus yang nanti akan saya berikan ini dengan nilai NJOP tadi 2 miliar, untuk NJOP TKP-nya sesuai di Jakarta yaitu 80 juta. Jika di daerah NJOP TKP-nya 60 juta. Tapi di dalam kasus ini NJOP TKP-nya adalah 80 juta rupiah. Jadi tiap kota dan kabupaten itu tidak sama ya. Kalau di daerah ada yang 60 juta, sementara di Jakarta ini itu ada 80 juta. Itu mengacu kepada perdanya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Apakah khusus tanah pertanian saja? Terkait masalah absentif tadi, ya benar. Itu hanya khusus tanah pertanian. Di luar tanah pertanian masih bisa dialihkan walaupun kepemilikannya di luar kecamatan orang tersebut tinggal. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, masih adakah yang ingin ditanyakan secara langsung atau di dalam chat room? Oh, taib. Sholat maghrib ya, udah sholat maghrib dari sana ya. Nanti kita selesaikan di pukul 17. Masih ada waktu 5 menit untuk saya berikan penutup kalau memang tidak ada pertanyaan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi ujian PPAT 2024 ini, kita tidak boleh lengah dari belajar setiap hari teori-teori hukum yang ada, materi resume yang sudah saya berikan di dalam grup WhatsApp itu bisa dikembangkan dengan mempelajari teori-teorinya. Kemudian nanti ujian lagi kan tanggal 15 sampai 17 Desember ya Bapak Ibu sekalian ya. Ujian PPAT-nya 15 sampai 17 ya Desember ya. 9, Pak. Tanggal berapa Bu? Tanggal 9. 9 Desember. Iya. Oke. Berarti Untuk yang di Bogor. beberapa hari lagi ke depan, mungkin sekitar minggu depan ya, kita Iya. akan mempelajari bedah kasus pembuatan akta PPAT di dalam bimbel yang kedua. Nanti akan saya umumkan di dalam grup tanya jawab maupun di dalam grup bimbel pelaksanaannya kapan. Kita akan bedah kasus terkait masalah akte PPAT dari 8 akte yang boleh dibuat oleh PPAT. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti ketika menghadapi kasus memerlukan akte misalkan jual beli, misalkan sewa, misalkan
hak tanggungan, atau misalkan pemberian HGB di atas hak milik, atau misalkan akte pembagian hak bersama, itu sudah menguasai bahan ajarnya. Kira-kira setuju ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau di pertemuan yang kedua nanti kita lakukan bedah akte 8 akte yang boleh dibuat oleh PPAT. Karena nanti akan muncul di dalam ujian 2024 itu terkait pembuatan akte. Kalau masih ada pertanyaan di chat room. Untuk UPAT, terdapat kategori soal sulit, sedang, mudah. Mungkin apakah kita sebaiknya mungkin dikerjakan semua atau ada tips lain? Tadi sudah saya berikan ya tipsnya ya. Untuk kategori sulit maupun mudah, saya sarankan kerjakan semaksimal mungkin yang bisa terlebih dahulu. Karena ada waktunya di sini. Sehingga nanti tidak sampai melewati batas waktu tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah 1 jam saya berbicara dan kita melaksanakan diskusi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan. Satu lagi boleh nggak Pak? Oh boleh, silakan. Apa? Yang tentang BPHTB itu Pak, pakai NJOP harga pasar atau pakai ZNP? Nah, biasanya di dalam soal itu sudah ada angkanya, Bu. Sudah ada Oh, angka NJOP-nya. Makanya tadi saya katakan di contoh kasus yang saya berikan tadi adalah NJOP 2 miliar rupiah. Nanti di soal yang lain pasti juga akan sudah ada NJOP-nya. Jika tidak oke. ada NJOP-nya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat kasus soal tersebut yaitu dari lokasi tanahnya. Lokasi tanahnya misalkan di luar Jakarta, maka NJOP TKP-nya yaitu 60 juta. Kuncinya di situ. Kalau di luar Jakarta, pengurangannya adalah 60 juta. Kalau di Jakarta, pengurangannya 80 juta rupiah. Mengenai NJOP-nya, itu bebas. Nanti pasti akan ada angkanya. Ya. Untuk kasus saya, yang saya berikan contoh di sini, NJOP 2 miliar, kasusnya ada di Jakarta. Ya. Oke. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Jelas Pak. Terima Baik. kasih Pak. Eh, ada yang masih ingin ditanyakan? Sedikit waktu 1 menit nih. Kalau tidak ada, saya akhiri Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu sekalian yang menyimak di dalam Zoom meeting ini maupun di dalam WhatsApp group. Nanti saya pesan WhatsApp group Bimbel tidak akan saya bubarkan sampai jelang ujian PPAT. Karena di situ nanti akan kita sharing di situ bagaimana terkait masalah teori-teori hukum yang ada. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri demikian. Mohon maaf dan atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di batch yang kedua, pembahasan akta PPAT 8 akta PPAT. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri Zoom ini. Mudah-mudahan bermanfaat.